kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami sementara kuasa, kiranya roh hikmat wahyu turun pada setiap kami pribadi demi pribadi. Kau berbicara pribadi dengan setiap kami. Apapun yang kau firmankan pada hari ini, karena kami tahu ini akan menjadi modal kuat buat kami untuk kami berkemenangan dan terus berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu kesempatan yang indah dan semua diberkati. Amin. Amin. Hari ini kita diberkati dengan banyak hal, dan saya percaya lewat firman Tuhan juga akan muncul satu iman yang baru, menyegarkan iman kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu firman yang saya beri judul, yaitu hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan. Diawali dengan salah satu kejadian yang kita semua tahu, saudara, yang sampai tadi malam ada beberapa rekan hamba Tuhan yang saya kenal masih mendiskusikan hal ini. Dan saya katakan, ini bukan satu yang menakutkan buat kehidupan kita, tetapi ini akan menjadi satu modal yang luar biasa untuk mendongkrak iman kita, melejit, melewati segala batasan-batasan. Amin, saudara. Seperti kita ketahui, akhir Agustus yang lalu terjadi satu hal yang tidak enak, terutama untuk warga Jakarta secara umum, saudara. Secara khusus warga gereja, secara khusus saudara di Jakarta. Pada saat mereka mendengar, pada saat kita mendengar kejadian yang terjadi mengenai kecelakaan yang ada di Puncak, yang melibatkan banyaknya korban jiwa dari kalangan gereja. Sampai kepada hari ini banyak kontroversi bertentangan dengan hal itu. Bahkan secara khusus saya sempat berpikir, karena ada satu pendapat, dan kita tahu beberapa minggu sampai sesudah kejadian itu bertebaran lewat messenger berita tentang hati-hati, hari ini iblis sedang mengincar para pendoa syafaat. Dan saya rasa saudara mendapat hal itu. Saya mendapat dan saya langsung buang, saya delete. Bagi saya itu bukan sesuatu yang membangun. Coba saudara bisa bayangkan, mereka berpendapat yang membunuh mereka semua adalah iblis. Sampai seperti itu. Dan mereka adalah pendoa-pendoa. Coba kita bisa bayangkan, kalau iblis mendapat izin membunuh para pendoa syafaat dan hamba-hamba Tuhan. Saya dengar ada satu orang hamba Tuhan di Kalimantan juga dibunuh dengan santet. Katanya seperti itu, saudara. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi saya katakan, kalau sampai iblis dapat license untuk membunuh hamba Tuhan dan untuk membunuh pendoa syafaat, coba bayangkan jemaat yang lain seperti apa, saudara. Dan saya rasa itu bukan iblis yang benar, gitu kan. Iblis yang tidak tahu peluang, saya katakan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dari itu semua, saudara, sebenarnya kenapa muncul banyak kontroversi pendapat semacam itu? Saya katakan karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Benar nggak, saudara? Ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Sedangkan kalau kita berbicara iman di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, coba kita baca sebelum saya masuk dalam poin ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17. Orang yang tahu kebenaran akan bangkit, saudara, imannya. Dikatakan, jadi iman itu timbul, saudara. Iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa yang di belakang itu dikatakan firman Kristus, bukan firman Tuhan? Kalau kita cermati arti kata Kristus sendiri, yang diterjemahkan Mesias, yang diperoleh arti turunan dari Mesias itu adalah yang diurapi. Yang kalau kita pelajari, yang
pengertian paling sederhana berbicara Kristus itu adalah apa, saudara? Juru selamat. Jadi engkau selamat di dalam segala situasi apapun karena engkau punya iman. Imannya karena siapa, saudara? Firman atau pendengaran firman dari perkataannya siapa? Kristus sang juru selamat. Karena engkau mempercayai perkataan sang juru selamat, maka engkau diselamatkan. Amin. Itu yang luar biasa. Akhirnya, saudara, dari situ saya menjadi sangat tergoda. Walaupun firman ini saya dapatkan lewat hal semacam ini, saya merasa ini satu kesempatan untuk umat Tuhan ini harus bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya munculkan kembali pertanyaan kepada beberapa teman yang adalah hamba Tuhan juga. Apakah iblis bisa menyerang orang benar? Iblis bisa menyerang orang benar? Muncul jawaban, bisa dan tidak. Saya langsung jawab, bisa. Namanya juga usaha. Benar. Saudara orang benar, tapi iblis tetap akan berusaha. Ya bisa. Pada saat kita berdoa peperangan, terjadi peperangan rohani, bisa tidak sampai ada statement, pernyataan iblis bisa menyerang balik? Bisa. Namanya orang berperang, dia akan berusaha untuk membalas. Itu enggak, saudara? Tapi pertanyaan yang berikut ini akan menjadi sangat penting. Bisakah iblis mengarahkan orang benar? Bisa, saudara? Orang benar, saudara, tidak akan pernah bisa iblis mengalahkan orang benar. Amin. Gak ada alasan untuk orang benar itu dikalahkan. Kenapa? Karena dia benar. Kalau misalkan dikatakan bisa iblis menyerang orang benar, pertanyaan selanjutnya, kira-kira yang mana yang akan iblis serang lebih dahulu? Yang lemah imannya atau yang kuat imannya? Yang kuat atau yang lemah? Oke. Ini muncul satu kontroversi yang menarik, saudara ya. Kira-kira dia lebih berpeluang mana? Lemah. Ada firmannya? Ada. Firman ini bercerita panjang, dan percayalah saya tidak akan salah mengutip firman ini di dalam Keluaran 17. Kalau mau dicek boleh, Keluaran 17 ayat 1 sampai 8. Ini sejarahnya, saudara. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 8 itu bercerita tentang satu keadaan orang Israel ada di satu situasi, saudara. Setelah perjalanan jauh mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sampailah di daerah yang namanya Rafidim. Setelah mereka sampai di sana, saudara, mereka tidak menemukan air. Sedangkan dalam perjalanan yang panjang, mereka selama berjalan, mereka nggak mungkin asal-asalan cari air. Sambil berjalan, mereka menghabiskan cadangan air yang mereka punya. Betul nggak, saudara ya? Sampai di tempat persinggahan yang mereka cari pertama pasti air untuk perjalanan yang selanjutnya. Tetapi mereka tidak menemukan air untuk diminum. Permasalahan iman mereka rontok, saudara. Dengan tidak adanya air, ayat yang kedua langsung muncul di sana. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Hanya urusan apa, saudara? Makan minum, saudara. Kenapa dia bertengkar dengan Musa? Karena mereka merasa Musa lah yang akan memberi kami makan dan minum. Itu yang terjadi. Musa lah yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi sekaligus Tuhan untuk menyediakan minuman kami. Mereka tidak lagi melihat Tuhan yang hidup. Saya katakan, iman mereka kepada Tuhan yang sesungguhnya mulai luntur. Dan mereka bertengkar. Ada berapa banyak untuk sesuatu hal yang bersifat jasmani. Kita lihat orang-orang di sekeliling kita, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pelayanan, bahkan, saudara, di dalam dunia apapun, saudara, di dalam dunia keluarga sekalipun, bertengkar hanya urusan jasmani. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka sudah mulai ragu, apakah Tuhan masih bisa support kita?
ini kan masih ada orang ini, gitu kan? Pengharapan mereka tidak lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai ayat yang ke-8 itu dijelaskan. Coba lihat ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8, yang terjadi pada saat mereka ribut dengan Musa, iman mereka luntur, saudara. Ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Amalek itu artinya kekacauan. Yang terjadi di sini adalah bukan orang Israel yang menyerang orang Amalek karena kita mau melewati daerahnya, bukan, tetapi karena orang Amalek tahu. Dan yang pasti iblis tahu orang Israel dalam keadaan lemah imannya bertengkar dengan Musa, tidak mengharapkan Tuhannya. Iblis akan memprovokasi orang Amalek untuk menyerang orang Israel yang lemah, saudara. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sangat berpeluang. Dan akhirnya bukan Israel yang menyerang, tapi Amalek yang menyerang. Coba buka di dalam Ulangan pasal yang ke-25. Saya lompat lagi sebentar. Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 dan ayat 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18-nya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan ini cara kerja iblis. Dia akan selalu mencari di mana dia punya peluang besar. Yaitu apa? Dia tahu kalau dia berperang melawan yang kuat, peluang menangnya kecil sekali. Peluang menangnya mendapat jarahan atau korban kecil sekali. Tapi kalau dia menyerang yang lemah, peluang menangnya dapat jarahan besar. Walaupun kalah, tetap saya berhasil membunuh beberapa. Itu yang terjadi. Jadi saya katakan, kalau sampai ada sebaran messenger yang berkata seperti itu, bagi saya katakan ini omong kosong. Kenapa? Sangat tidak alkitabiah. Di perjanjian baru ada nggak contohnya kira-kira? Di perjanjian baru ada contohnya, saudara. Yudas. Di antara semua murid, saya katakan Yudas yang paling lemah imannya. Kenapa? Karena fokus kehidupan Yudas, walaupun dia sebagai rasul Tuhan atau murid Tuhan Yesus pada saat itu, fokus hidupnya kepada kekayaan, fokus hidupnya pada uang, membuat dia tidak beriman sama sekali. Akhirnya apa? Iblis paling gampang bunuh Yesus lewat tangan si Yudas. Orang yang lemah ini akan merongrong yang di atas. Seperti yang kita tahu hari ini, kepemimpinan gubernur di kota Jakarta ini dirongrong oleh kelompok-kelompok yang kecil-kecil lewat siapa, saudara? Orang-orang lemah yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan dalam kasus demo, ada satu ibu-ibu yang diwawancara langsung live di televisi berkata, saya juga nggak tahu mas saya di sini ngapain, saya dapat uang 100.000. Itu yang terjadi. Rongrongan dari bawah. Kenapa? Dia yang lemah. Yang terjadi. Saya akan ajak saudara baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini yang seharusnya kita pelajari. Bagaimana kita masuk di dalam hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saya hari itu pulang dari tempat ini, cara berpikir saudara sungguh-sungguh berubah. Amen. Cara berpikir saudara sebagai orang beriman tidak lagi gampang ditakut-takuti, diintimidasi dengan perkataan apapun. Anda akan hidup berdasarkan seperti lagu yang dikatakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
bukan perkataan manusia. Mau manusia hebat seperti apapun, mau manusia masternya pendeta-pendeta mengutuk hidup saudara, tetap toh itu perkataan manusia. Amin. Hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa saudara? Dia yang memelihara kamu. Sebab ia yang memelihara kamu. Amin saudara. Oke. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa mencari orang yang dapat ditelannya? Ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Dia mencari orang yang dapat ditelannya adalah apa? Karena orang itu lemah dan bodoh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan apa? Penderitaan dirongrong oleh singa yang mengaum-ngaum ini, saudara. Dengan intimidasi apapun, dia akan mengganggu saudara. Artinya apa yang dikatakan? Orang benar bisa diserang? Bisa. Bukan karena diserang santet aja, saudara, bukan. Tetapi apa yang terjadi? Orang benar bisa diserang karena apa, saudara? Karena emang itu pekerjaan iblis. Dia akan merongrong dengan gangguan inilah, gangguan itulah, yang aneh-aneh lah tiba-tiba muncul. Tetapi saya katakan, tidak akan pernah saudara dikalahkan. Ada satu teman, satu saat setelah salah satu dari orang yang saya muridkan, saudara, dia sadar kejadian ini berulang terus berkali-kali. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat ada orang, dia punya satu perusahaan, dan perusahaan ini punya banyak klien, banyak customer. Ada satu, dia ngomong, zaman dulu dia ngomong gitu, customer itu aneh-aneh. Mereka dengan berbagai macam kepandaian mereka bicara, mereka bisa berhasil memelintir kami. Dia berkata seperti itu. Ada yang pakai ilmu macam-macam, saudara, supaya kelihatan apa? Kelihatan hebat dan kami tunduk dengan orang itu. Tapi satu kali kejadian dan beberapa kali kejadian, saudara, ada orang datang dengan membawa semacam itu, saudara. Saudara mau tahu? Jimatnya ketinggalan di luar pintu, saudara. Masuk biasa dan akhirnya dengan biasa gini selesai. Terus akhirnya dia membeli dengan apa adanya, saudara. Keluar dari situ dia tahu loh, kok ada yang jatuh, diambil, dibawa lagi. Dan tidak cuma sekali. Itu yang saya katakan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Karena engkau dipelihara. Customer masuk mau kendalikan Anda, tidak bisa. Kenapa? Kuasanya Tuhan batasi. Amin, saudara. Karena Tuhan memelihara. Coba saudara bayangkan, saudara punya binatang peliharaan saja. Apakah saudara memeliharanya hanya sebatas kasih makan? Enggak kan, saudara? Pada saat saudara sudah punya peliharaan, saudara bukan cuma kasih makan, bukan cuma kasih minum, bahkan kadang-kadang kita berpikir kasih makan minum yang paling mahal, yang paling baik. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saudara akan jagai dia, jangan sampai hilang. Saudara akan jagai dia juga, jangan sampai diganggu yang lain, gitu kan, saudara? Saudara akan jagai dia supaya dia tetap sehat. Dalam apapun, sakit langsung dibawa ke dokter selayaknya manusia. Perkataan sebab ia Tuhan memelihara kamu itu komplit, saudara. Bukan cuma makan minum saudara buat jamin, tapi semuanya. Ini yang menarik, saudara. Kenapa saudara kita perlu punya iman? Kalimat ini sederhana, ia memelihara. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Kenapa? Kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga, dikatakan. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Di dalam bahasa aslinya, kata-kata sadarlah ini ditulis di dalam satu kata, nevo. Arti kata nevo ini menarik. Ada dua arti yang menarik. Yang pertama adalah
Nevo artinya berpantang anggur. Artinya apa? Jangan dimabukkan oleh pendapat omongan orang, jangan dimabukkan oleh keadaan kapal yang bergoyang-goyang, perusahaan yang digoncang dari sana. Jangan dimabukkan dengan situasi seperti itu. Tetapi di sana dikatakan arti kedua dari nevo artinya adalah bijaksana atau menjadi pandai dengan kebenaran. Orang yang tahu kebenaran, dikatakan Yesus sendiri yang berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bijaksana, kenapa? Ada kebenaran yang di dalam saudara. Itu yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat, kenapa sampai muncul statementnya aneh? Bijaksana, pandai dengan kebenaran, bukan pandai dengan ketidakbenaran. Jangan mabuk, artinya apa? Jangan jadi orang yang semata-mata aku bodoh pun nggak masalah, nggak tahu apa-apa. Lewat Alkitab yang kau baca, Roh Kudus selalu akan membuat rohmu ini bertumbuh dewasa, menjadi lebih gampang mencerna banyak kebenaran. Itulah disebut bijaksana. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, lewat ini saudara. Kenapa sampai dikatakan di dalam ayat yang 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya orang yang tahu kebenaran, imannya akan bangkit. Roma 10:17 tadi. Amin saudara. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman yang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Artinya apa? Lawan dengan iman yang seperti itu. Aku pasti selamat. Aku tetap maju lawan kamu dan aku pasti selamat. Amin. Itu yang luar biasa. Nah, kenapa sampai dikatakan kamu harus menjadi bijaksana atau pandai dengan kebenaran, terlatih dengan kebenaran? Karena kenapa? Hari ini kita akan belajar satu perkara saja. Hari ini kita berpikir, iblis itu kalau mencelakakan kita, itu selalu pikiran kita, saudara, selalu dengan santet kah, gitu kan? Iblis mencelakakan kita, itu selalu dengan serangan kah, atau tiba-tiba anakku sakit kah, atau tiba-tiba mengalami satu malapetaka. Itu iblis mencelakakan kita. Belum tentu, saudara. Banyak orang selalu berpikir kalau kejadian ini, langsung kita doa, kita perangi. Sedangkan yang esensial yang iblis lakukan, kita nggak pernah perangi. Kita selalu berpikir iblis itu melakukan segala sesuatu menyerang kita dengan action. Tapi ternyata bukan itu. Kita akan lihat hari ini. Kita akan singkat. Yang paling berbahaya yang iblis lakukan itu apa? Kita akan baca dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mulai di sana. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 9 sampai 12. Di sana dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah, perhatikan, pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Berarti kita harus sadar, iblis pun bisa buat perbuatan-perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Karena kenapa? Karena hanya seketika saja untuk menarik perhatian saudara. Setelah saudara lekat dengan dia, ternyata kita tahu, ya ampun, ternyata palsu. Seperti itu. Dengan rupa-rupa apa? Tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa kok sampai orang-orang ini bisa terkena tipu daya jahat dari iblis? Makan mujizat palsu. Kenapa bisa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat ada kebenaran, tapi jujur, di mana-mana yang namanya kebenaran, kita harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Apakah dengan uang? Bukan.
dengan kemauan kita. Berbicara kita lihat sebuah kebenaran, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri ada di dalam kita. Yohanes pasal 14. Kita harus meresponi. Kami selalu kita belajar tentang pengurapan. Bagaimana kita berpikir pengurapan itu Tuhan berikan kepadamu pada saat kau terima Roh Kudus. Tetapi yang paling berharga bukan pada saat terimanya saja. Bagaimana pengurapan itu menjadi lebih hebat di dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Roh Kudus di dalam saudara ingin mengekspresikan dirinya lewat tangan saudara, lewat kehidupan saudara, lewat kaki saudara, lewat apapun dalam kehidupan saudara. Roh Kudus di dalam saudara, ada pengurapan di sana, dia ingin mengekspresikan dirinya bagi orang-orang lain di dunia ini. Sehingga dikatakan, oh itu Bapak itu kalau mendoakan ada urapannya, kok bisa? Dia doakan, padahal dia orang biasa, bukan pendeta, tapi dia doakan orang itu sembuh, ada urapannya. Pekerjaan siapa? Roh Kudus di dalam orang itu. Dan berbicara pengurapan sendiri, berbicara orang-orang yang mau, orang yang diurapi adalah orang yang mau hidupnya diintervensi oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya mau dicampuri oleh Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus dorong, lakukan ini, kita tanpa berpikir panjang, yaudah aku berangkat. Lakukan ini, jangan lakukan itu, kita tahan, aku tidak lakukan. Itu artinya Roh Kudus mencampuri hidup. Itulah pengurapan. Pada saat engkau lakukan itu semua, orang lain di sekitar kita diberkati. Pengurapan itu mengalir ke banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lewat ini saudara, kita lihat yang terjadi adalah pada saat orang itu menerima dan mengasihi kebenaran, yang terjadi apa? Dia menerima, dia mengasihi kebenaran. Yang terjadi apa? Dia tidak mudah ditipu oleh tipu daya dan mujizat palsu. Amin. Itu yang terjadi. Kenapa? Ada roh kebenaran di dalam hidupnya yang campur tangan seluruh hidup. Itulah pengurapan yang dijelaskan di dalam 1 Yohanes. Bahwa engkau di dalam kamu ada pengurapan yang mengajar kamu. Mengajar apa? Mengajar ini kebenaran. Mengajar apa? Yang ini bukan kebenaran. Amin. Dan kita nggak bisa ditipu. Yang terjadi. Kenapa sampai saya katakan hal ini, saudara? Kalau baca di dalam ayat yang ke-11 itu lebih sepertinya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Artinya apa? Allah izinkan kesesatan itu turun, ada tinggal di tengah kita untuk memurnikan kita. Nah, tetapi orang yang tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, apa akibatnya saudara? Menyebabkan mereka percaya akan dusta. Di sini sudah mulai kelihatan strategi iblis untuk menyerang orang Kristen bukan santet, saudara. Strategi terbesar iblis menyerang orang Kristen, buat orang itu mabuk dulu, buat orang itu tertipu dulu. Tipu daya jahat, mujizat palsu, terus itu terjadi. Akhirnya hati kita condongnya bukan ke mujizat palsu itu. Kita percaya akan dusta. Akhirnya apa? Kita mengalami kebinasaan. Ayat yang ke-12-nya dikatakan, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bukan suka melakukan kejahatan, tapi dia suka yang jahat ini menyenangkan, gitu kan saudara? Kenapa sampai ayat ini muncul, saudara? Sampai kepada bulan lalu, saudara, saya terus menemukan beberapa orang yang saya layani yang dikatakan demikian. Dia sedang mempercayai, dia sedang dalam keadaan terpuruk, saudara, mengalami kesehatan yang buruk secara tiba-tiba. Notabene masih ada hubungan famili dengan saya. Dia sehat bertahun-tahun karena masalah, tiba-tiba dalam minggu-minggu itu
tiba-tiba sakit, cek lab berulang-ulang, dan akhirnya dokter juga menyimpulkan penyakit Anda ini lumrah. Semua orang seumur Anda pasti ngalami ini. Tapi saya tidak bisa menemukan penyakit yang sesungguhnya. Pada saat dia mendengar perkataan itu dari sang dokter, dia langsung berkata apa? Aku sedang diserang iblis. Langsung dia berkata seperti itu. Sehingga mengalami insiden ini, mengalami insiden itu. Aku sedang disantet oleh musuh bisnisku. Betul, dia sampai ngomong seperti itu. Aku sedang disantet oleh musuh bisnisku. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Dia langsung membuat daftar nama. Kira-kira yang nyantet aku siapa ya? Ini jahat banget. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia terbiasa mendengar dari banyak orang. Kalau sedang mengalami ini, tiba-tiba tidak teridentifikasi dan begini, ini iblis yang buat. Dan yang terjadi dia mulai berprasangka buruk terhadap orang lain. Dosa baru lagi, saudara. Terus beberapa orang saya layani dalam kira-kira 2 bulan kemarin ini, saudara. Seperti itu, sampai saya, ya Tuhan, kenapa seperti ini? Sampai dia mencari, aku harus ketemu dengan pendeta yang namanya ini. Hanya dia yang bisa mendoakan aku lepas dari masalah ini. Sampai seperti itu, saudara. Saya langsung lihat, waduh, ya jangan sharing sama saya. Saya ngomong gitu, saudara. Walaupun dia sudah kadang-kadang memang karena punya hubungan kekerabatan, jadi nggak hitung, saudara ya. Cuma dicurahi aja, curhat, tapi nanti orang lain yang ngurusin. Kira-kira seperti itu. Saya diam aja. Dia berpikir, karena kenapa? Pendeta ini kalau mendoakan, cara berdoanya begini. Akhirnya terjadi apa? Dia tidak lagi percaya kepada Yesus. Dia mulai percaya orang tertentu dengan cara-cara tertentu pula, saudara. Terus yang terjadi seperti itu. Apa yang terjadi? Seperti ini banyak terjadi di sekeliling kita. Amin. Saya percaya dia sakit bukan karena diserang iblis, tetapi lewat kejadian dia sakit, iblis punya kesempatan menipu dia. Dan sungguhlah imannya rontok, saudara. Betul, lama. Saya tidak bisa apa-apa, saya cuma SMS gitu aja. Gimana? Waduh, belum. Dia banyak SMS kepada istri saya juga, salah satunya karena dia berbicara tentang obat-obatan. Terus seperti itu. Saya katakan, ya udah, kalau cara berpikirmu seperti itu, kok akan terus masuk di dalam kemabukan, tipu daya si jahat, si iblis. Bukan karena dia sakit, Tuhan izinkan sakit itu terjadi untuk bangkitkan imannya. Saudara, tadinya dia kurang dekat sama Tuhan gara-gara sakit, mulai banyak berdoa. Itu maksud Tuhan, betul nggak, saudara? Tapi dia nggak seperti itu. Masuk dalam jebakan tipu daya iblis. Hari-hari ini banyak orang-orang percaya seperti itu. Mereka mempercayai bahwa aku sedang begini begitu dan macam-macam. Iblis juga taruh tipuan yang cukup jahat lagi, saudara. Saya temukan juga. Ada orang mulai berpikir, tidak perlu aku melakukan apa-apa untuk komunitasku. Aku kan sudah repot. Mulai berpikir seperti itu, saudara. Terus dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, aku ini tidak bisa apa-apa. Lebih baik aku jadi jemaat saja. Itu mulai berpikir seperti itu, dijalani bertahun-tahun. Aku tidak perlu mengembangkan diriku, aku tidak perlu mengembangkan imanku. Kan sudah ada banyak pemimpin yang lain yang lebih bagus dari saya. Belum tentu pendapat dan jerih lelahku juga dihargai. Semua ini iblis lakukan. Untuk apa? Membuat keropos sebuah fondasi iman. Demikian pula gereja. Pada saat gereja, jemaatnya mulai mendapat virus seperti ini, tidak perlulah lakukan ini itu. Kan sudah ada yang mengurusnya. Aku di sini tidak bisa berbuat banyak. Aku lebih cari tempat yang lain. Pemikiran ini datang membuat keropos
kekuatan yang ada di dalam. Semua itu adalah tipu daya iblis. Ini terjadi. Padahal saudara, saya percaya bahwa ada orang-orang hari ini di tempat ini yang dapat menjadi pahlawan di masa yang akan datang. Entah di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam keluarga, rumah tangga. Ada orang-orang yang bisa menjadi pelayan, pahlawan di masa yang akan datang. Tapi hari ini sedang terbelenggu dengan tipuan semacam ini. Akhirnya potensi saudara mati. Padahal pada saat engkau bangkitkan dengan kebenaran, engkau akan lakukan banyak, menyelamatkan banyak. Itu yang terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa orang bisa mengalami ini semua, tipu daya ini, tipu daya itu, macam-macam mengalami tipu daya? Karena kenapa? Karena dikatakan mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Akhirnya apa? Binasa. Kebenaran yang mana? Nah itu. Kenapa kita berpikir aku bisa dikalahkan? Kenapa kita berpikir aku harus berhati-hati? Harusnya iblis yang berhati-hati pada saat kau hadir. Amin saudara. Kenapa? Karena di dalammu ada roh yang luar biasa. Pada saat kau ada di satu tempat, iblis yang akan menyingkir, akan menjauh dari saudara. Itu yang seharusnya. Bukan kita harus waspada, hati-hati, di sini ada setan. Ada filmnya kan saudara? Di sini ada setan. Hati-hati, jangan ke situ, ke tempat lain aja. Saya katakan, saya banyak kali masuk ke dalam pelayanan, saya masuk ke tempat yang disediakan oleh panitia. Yang kadang-kadang saya sadar pada saat saya buka pintu kamar roda, saya langsung rasa sesuatu. Saya tidak banyak doa puasa, saya tidak banyak teriak-teriak, pintu saya tutup, saya berlutut di pinggir ranjang. Saya langsung ngomong, iblis, tempat ini terbayar penuh. Hari ini aku yang ada di sini, kamu yang keluar. Saya tidak perlu teriak-teriak, sekali saya berdoa, selesai. Dan di situ saya lihat, sampai hari ini Tuhan menyertai. Iblis harus waspada terhadap kehadiran saudara, karena engkau adalah pangeran-pangeran kerajaan Allah. Bukan kita yang jangan ke situ, itu tempatnya iblis, menyingkir. Saya bukan orang seperti itu. Bertahun-tahun saya berjalan dengan ini, dan saya percaya, seperti yang saya pernah ceritakan pada saudara, umur kehamilan istri saya 6 bulan hamil saudara. Kita doa keliling kota Semarang selama 30 hari berturut-turut, jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Di salah satu hari itu pulang jam 3 pagi, setengah 3 kita kembali ke markas gereja, kita berdoa di situ penutup. Ada orang temukan ada ular di depan gereja, di bawah selokan. Kita tarik keluarkan ular itu. Saya pernah cerita pada saudara, ular itu panjangnya lebih dari 6 meter, perutnya lebih besar dari paha orang dewasa, besar sekali. Kita bunuh hari itu juga. Orang kampung hari itu, Jalan Gajah Mada Semarang, tiba-tiba jam 3 pagi ramai luar biasa. Orang kampung semua keluar, ada ular ditangkap. Kita bawa masuk ke gereja, masukkan ke tong, kita bakar. Saya ikut bawa ular itu. Istri saya tunggu, kita bakar ular itu. Anak saya lahir selamat, baik-baik. Sedangkan ada banyak orang berpikir kalau istri hamil, gitu kan? Itu omongan manusia. Yang paling jahat itu omongannya setan. Ya oke. Tapi hidupku karena perkataan Tuhan. Umur kehamilan 6 bulan kita akhiri doa syafaat itu dengan apa? Kita berdoa di semua gedung tinggi di kota Semarang, dari semua gereja kita naik. Salah satunya saya dapat kebagian satu gedung bekas BHS Bank, bangunan 12 lantai tapi kosong. Kenapa? Banknya dilikuidasi. Saya sama istri saya naik ke puncak rooftopnya saudara, 12 lantai, lewat tangga darurat. Dan istri saya sehat-sehat saja.
Gak ada masalah apa. Kita doa jam 12 siang persis bareng seluruh kota Semarang pada saat itu. Gak ada masalah. Bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhanlah yang membuat kita hidup. Iblis hanya bisa menipu, iblis hanya bisa mengintimidasi saudara. Tetapi kita hidup karena perkataan Tuhan. Kenapa? Karena saudara harus belajar seperti tadi, mengasihi kebenaran, menerima kebenaran. Karena kebenaran itu, firman Kristus itu yang akan menyelamatkan saudara. Amin. Kebenarannya apa? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Itu kebenarannya. Di sana dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Berarti saudara adalah anak-anak Allah. Kita berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab kenapa saudara mengalahkan mereka semua? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Banyak orang Kristen pakai slogan ini hanya sekedar slogan, tetapi lebih dari itu, hidupi slogan itu. Kenapa? Roh yang di dalam aku lebih besar. Berarti roh yang ada di dunia, yang paling Lucifer sekalipun, gitu kan saudara? Atau Lucifernya Lucifer sekalipun, tetap ada di bawah roh kebenaran itu. Amin, saudara. Roh di dalam kita lebih besar. Jadi ini jadi patokan iman kita. Bukan iblis yang harus kita takuti, iblislah yang harus takut. Itu. Yang kedua, itu kira-kira saya dosa dibuka tidak apa-apa. 2 bulan yang lalu saya sampaikan tempat ini, Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan izinkan, saudara. Bukan kau sedang lembah kekelaman, ini berarti perbuatan setan. Belum tentu. Tuhan izinkan dibawa masuk lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Amin. Engkau besertaku. Berarti apa yang terjadi? Patokan iman, kebenaran yang selanjutnya adalah apa? Tuhan yang besertaku. Dan kita pasti menang. 1 Petrus pasal 5 yang tadi kita baca. Engkau punya kekhawatiran. Firman Tuhan apa? Serahkanlah segala kekhawatiran kepada-Nya, sebab Ia yang pelihara. Gak ada risiko apapun selain risiko iman untuk menguji iman saudara. Gak ada risiko apapun. Tuhan yang pelihara, yang paling luar biasa. Coba buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Ini menjadi keunikan kekristenan kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Ini menjadi keunikan kekristenan kita. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Ini harus dipegang. Jadi iman seumur hidup kita. Yesus gembala yang baik. Tadi dikatakan dia memelihara kita. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau orang di agama lain, mereka akan berjuang mati untuk Allahnya, betul saudara? Tapi kita nggak perlu berjuang mati untuk Allah kita. Allah kita yang mati buat kita. Amin. Allah kita yang mati buat kita, kita tidak akan binasa. Yang luar biasa. Satu ayat terakhir, Lukas pasal 10 ayat 19. Ini jadi patokan iman kita juga. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu. Karena apa? Di dalammu ada roh yang lebih besar tadi. Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Yang menarik di belakangnya, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Amin. Amin. Amin.
Yang paling membahayakan adalah tipu muslihat, omongan orang kesana kemari. Hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati. Saya katakan, bukan itu yang membahayakan kita. Kita yang membahayakan mereka. Itu yang luar biasa. Ada roh yang hebat, ada roh yang luar biasa yang sudah diberi di dalam saudara. Permasalahan cuma satu, apakah engkau mengizinkan hidupmu diintervensi? Apakah kau mengizinkan hidupmu dicampuri oleh kehendak Tuhan? Atau tidak? Pada saat kita memilih, aku tidak mau dicampuri oleh kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan mintanya aneh-aneh. Kadang-kadang kita berpendapat seperti ini. Kita jadi kehilangan kesempatan untuk menyatakan pengurapan Allah di dalam iman kita. Satu ayat yang paling sering dipakai, saya melayani di dalam peperangan rohani. Saya melatih beberapa pendoa syafaat di kota-kota lain juga tentang peperangan rohani. Dan ada banyak mereka mendapat pelajaran peperangan rohani. Dan mereka semua takut, saudara, dengan yang namanya serangan balik. Supaya kita tidak mengalami serangan balik, caranya begini. Kita harus waspada begini. Tetapi saya katakan, bukan serangan atau santet iblis yang berbahaya di dalam kehidupan orang percaya. Karena saya percaya pada saat iblis tahu ini orang cukup kuat imannya, yang dilakukan bukan langsung disantet karena pasti gagal. Yang dilakukan adalah ditipu daya dulu. Efesus pasal 6 ayat 10-11, ini ayat terakhir. Ini kunci luar biasa. Orang pakai ayat ini semua berbicara peperangan rohani, tetapi ayat ini dilewatkan langsung ke ayat 12. Kenakanlah segenap perlengkapan senjata, langsung ke sana, saudara. Tapi ayat 11-nya nanti akan kelihatan. Ini kunci semua perbuatan iblis di dalam kehidupan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan bertahan melawan santetnya iblis, bukan. Bertahan melawan kecelakaan yang iblis buat, bukan. Bertahan lewat tipu muslihat iblis, kita melewati dan kita berhasil. Itu baru dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging dan begitu dan selanjutnya. Kenakanlah ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran dan lain-lain. Baru kita menuju ke sana. Serangan paling dahsyat iblis adalah pada saat kita mulai dibuat percaya sebuah kebohongan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi apakah itu bohong atau tidak. Kenapa? Karena kita kurang mengasihi kebenaran dan kurang menerima kebenaran. Oleh karena itu, Alkitab ini diberikan kepada saudara. Ini adalah fondasi yang luar biasa. Coba saudara bayangkan, Alkitab ini taruh di lantai. Bayangkan ya, Alkitab ini taruh di lantai. Lalu kedua kaki saudara injak Alkitab ini. Waktu najis Pak, gak boleh Pak. Saya cuma mau kasih ilustrasi. Yang jadi pondasimu berdiri berarti sekarang apa? Alkitabnya. Benar saudara? Alkitab ini kau berdiri di atasnya. Ini pondasimu. Mau berkata-kata, mau menyembah, mau bersaksi, mau melakukan apapun, mau berdoa untuk semua orang, ini yang jadi pondasi hidup saudara. Cintai, terima kebenaran ini, dan kau akan lihat hidupmu berkenan. Ini yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari dulu, orang-orang percaya mulai hari ini akan menjadi orang-orang percaya berkemenangan bukan karena dibuat-buat, tetapi karena engkau mulai sadar banyak kebenaran Tuhan yang berbicara bahwa engkau ini sedang dijagai, engkau sedang dilindungi. Kalau kita berbicara 1 Yohanes tadi berkata kamu berasal dari Allah,
Artinya apa? Allah kita anak-anak dari kerajaan Allah, kita pangeran-pangerannya. Sedangkan yang berhadapan dengan kita adalah dunia dengan segala muslihatnya, dunia dengan segala pekerjaan si iblis. Itu yang kita hadapi. Berarti seakan-akan ini kerajaan Allah berhadapan dengan si jahat. Saya coba mau katakan pada saudara, manusia, ilustrasinya adalah manusia berhadapan dengan anjing. Anjing bisa nggak menakuti manusia? Bisa. Dia menggonggong begitu rupa, giginya besar, air liurnya menetes, itu menakutkan sekali. Mengintimidasi manusia bisa. Alkitab ngomong, tetapi dengan kecerdikannya, atau dengan kecerdasannya, atau dengan hikmatnya, Alkitab ngomong apa? Manusia dapat menjinakkan hewan. Amin. Saya suka, pada saat saya nonton TV kabel, saya suka nonton The Dog Whisperer. Ya, itu mau yang paling jahat sekalipun anjingnya, Caesar Milan itu dia bisa stop, gitu kan? Artinya apa? Manusia bisa diintimidasi oleh anjing, ditakut-takuti, mau digigit, mau diapakan, bisa. Tapi kalau kita lari, kita dikejar. Saya pernah punya anjing masalahnya. Pada saat iblis anjing berhadapan dengan kita tetap berdiri. Dia tidak akan sampai gigit kita. Pada saat kau lari atau bertindak malah saudara, dia akan kejar saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Caesar Milan saudara? Dihadapi, pandangan mata fokus, dan dia tunduk. Sesuai dengan Alkitab bilang, dengan kecerdikannya manusia menjinakkan naluri hewan. Demikian kita berhadapan dengan iblis. Iblis bisa menakuti manusia, bisa. Paling pol saudara, paling mentok iblis nakuti manusia dengan cara apa saudara? Dengan pasang wajah yang sampai situ. Tapi kalau kita lari, pada saat itu dia kejar calon kita. Tetapi pada saat kita tahu, aku yang berkuasa. Sebab tadi dikatakan aku adalah anak. Aku yang berkuasa. Kenapa? Ada roh Allah di dalam aku. Aku yang berkuasa atas kamu iblis. Karena roh yang diberikan lebih besar. Aku yang berkuasa. Karena apa? Tuhan besertaku. Aku yang berkuasa atas iblis. Karena Allah yang mengurapi penuh melimpah. Allah yang menjadi penolong paling sempurna. Dan sampai dikatakan Lukas pasal 10, tidak akan ada yang membahayakan kita. Amin. Itu imannya. Dan membuat kita untuk tidak lari dari situ. Hari ini saya rindu tantangan kehidupan ke depan bukan tantangan yang mudah, tetapi kau akan lewati dengan mudah bersama Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan semua cerita berbeda. Bersama dengan Tuhan kita akan pasti lewati itu semuanya. Sebab ada Yesus yang besar. Dia Allah yang hidup. Dia Allah satu-satunya. Bukan Allah cerita orang, tetapi dia Allah hidup di dalam saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan berdiri. Ada satu lagu berkata, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Hanya dia Allah yang satu. Hanya dia Allah yang satu. Dia Allah satu-satunya. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
banyak. Hidup kami adalah sebuah perjalanan bersama dengan Anda. Sembah Engkau Yesus, kekuatanmu, dan kami percaya kami berkemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.